Salam Bapak Ibu Saudara, puji Tuhan, salam. Kami kembali lagi mengadakan ibadah streaming dan menjumpai saudara di rumah-rumah saudara. Puji Tuhan, bagaimana kabarnya? Dalam keadaan pandemi COVID-19, semuanya serba sulit, tetapi kami percaya dan saya percaya Tuhan, bahwa kita tidak akan merasakan kesulitan sebab Allah beserta dengan kita. Amin. Mari Bapak Ibu Saudara, kita akan tunduk kepala bersama-sama, kita akan berdoa, kita siapkan hati kita untuk ibadah pada sore hari ini. Kami percaya Tuhan, hanya Engkau-lah Bapa yang mengerti setiap kehidupan kami. Engkau tidak pernah meninggalkan setiap kami Tuhan. Gada dan tongkat-Mu senantiasa menyertai setiap kami. Walaupun kesulitan demi kesulitan, tantangan demi tantangan, pergumulan demi pergumulan ada di dalam kehidupan kami. Tetapi jawaban demi jawaban, musisat demi musisat, Tuhan tunjukkan dalam kehidupan dan iman percaya kami Tuhan. Terima kasih Bapa. Terima kasih buat penyertaan-Mu sepanjang hidup kami Tuhan. Inilah kami Tuhan. Inilah setiap kami Tuhan. Sore hari ini hendak menyembah-Mu Tuhan. Kami menyembah di dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Hanya Engkau-lah satu-satunya jawaban dalam hidup kami Tuhan. Kami katakan sore hari ini, Engkau-lah segalanya dalam hidup kami Yesus. Terima kasih Tuhan. Kau Bapa yang mengasihiku, kuasa-Mu memulihkanku, hati yang baru Kau berikan untukku dapat melihat rencana-Mu indah bagiku. Kau ada di setiap jalanku, hatiku haus dan lapar akan Engkau. Kaulah segalanya di dalam hidupku. Katakan saudara, kerajaan-Mu, kebenaran-Mu, itu bagianku. Oh, Kaulah yang kupandang selama hidupku. Mari katakan saudara yang percaya, mengasihi-Mu, memuliakan-Mu, Bapa dan Rajaku. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Kami agungkan selama-lamanya Yesus. Kuasa-Mu memulihkanku, hati yang baru Kau berikan untukku dapat melihat. Oh,
jalanku, hatiku haus dan lapar akan Engkau. Oh, Kaulah segalanya di dalam hidupku. Kerajaanmu, kebenaranmu, itu bagianku. Kaulah yang kupandang selama hidupku. Mengasihimu, memuliakanmu, Bapa dan Raja. Oh, Kaulah segalanya di dalam hidupku. Kerajaanmu, kebenaranmu, itu bagianku. Oh, Kaulah yang kupandang selama hidupku. Mengasihimu, memuliakanmu, Bapa dan Rajaku. Kaulah segalanya. Kau di dalam hidupku. Itu bagianku. Oh, Kaulah yang kupandang selama hidupku. Katakan, mengasihimu, memuliakanmu, Bapa dan Rajaku. Mengasihimu, mengasihimu, memuliakan, mengasihimu, mengasihimu, memuliakanmu, Bapa dan Rajaku. Kaulah Bapakku, Kaulah Rajaku. Oh, ku sembah Kau, Yesus Tuhan. Hanya nama-Mu yang ku rindukan Tuhan. Tiada yang lain yang ku sembah. Hanya Yesus pujaanku. Hanya nama-Mu disanjung, diagungkan selamanya. Hanya Yesus yang ku sembah. Terpujilah nama-Mu dulu, sekarang, dan sampai selamanya. Oh, oh. Hanya Yesus yang
percaya, agungkan Dia. Karya terbesar dalam hidupku, pengorbananmu yang selamatkanku. Engkaulah harta yang tak ternilai, yang ku miliki dan ku hargai. Yesus Engkau, ku kagum. Yesus Engkau, Yesus Engkau, ku kagumi. Yesus, ku kagumi. Hanya Kau yang ku kagumi, Tuhan. Haleluya. Pribadimu sungguh luar biasa, Tuhan. Haleluya. Kami tidak memuji-muji Engkau lebih lagi, Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, mari kita bersuka cita bersama-sama. Haleluya. Sukacita, saudara. Bebaskan rohmu. Haleluya. Ayo sama-sama katakan. Kuasa dan Raja mulia. Untuk apa? Di mana, saudara? Di bawah kakiku Pakai kuasa dan Raja mulia. Bila Allah ada bersamaku, siapakah lawanku? Sungguh besar Kau Tuhanku, Engkau perisai hidupku. Ku berdiri dengan iman dalam Yesus Tuhan. Kau yang beri kemenangan. Ku bersorak merayakan, terpujilah Engkau Raja segala raja. Oh, haleluya. Mari yang percaya sama-sama katakan. Kuasa dan Raja mulia. Untuk apa, saudara, katakan? Di mana? Di bawah kakiku Ku pakai. kuasa Raja mulia. Katakan. Bila Allah bersamaku, siapakah lawan? Bila Allah bersamaku, siapakah lawanku? Sungguh besar Kau Tuhan, Engkau perisai hidupku. Ku berdiri dengan iman dalam Yesus Tuhan. Kau yang memberi kemenangan. Ku bersorak merayakan, Katakan. terpujilah Engkau Raja segala raja. Terpujilah. Terpujilah Engkau Raja segala raja. Sekali lagi, saudara, bersama-sama. Terpujilah Engkau Raja segala raja. Oh, oh, Yesus. Haleluya. Terpujilah nama-Mu, Tuhan. Kau dahsyat dan ajaib buat setiap kami, Tuhan. Kami kuat karena kami bersama-Mu, Tuhan. Haleluya. Percaya Tuhan, saudara. Dia pasti sanggup untuk menolong saudara. Amin. Haleluya.
Kuatkanlah hatimu, lewati setiap persoalan. Tuhan Yesus selalu menopangmu. Jangan berhenti harap padanya. Tuhan pasti sanggup, tangannya takkan terlambat untuk mengangkatmu. Tuhan pasti sanggup, percayalah, Dia tak tinggalkanku. Mari sama-sama saudara pujikan pujian ini. Kuatkanlah hatimu, lewati setiap persoalan. Tuhan Yesus selalu menopangmu. Ini yang kami perlukan saudara. Jangan berhenti harap padanya. Kuatkanlah hatimu, oh, lewati setiap persoalan. Tuhan Yesus selalu menopangmu. Jangan berhenti harap padanya. Tuhan pasti sanggup, tangannya takkan terlambat untuk mengangkatmu. Tuhan pasti sanggup, percaya Dia tak tinggalkanmu. Tuhan pasti sanggup, tangannya takkan terlambat untuk mengangkatmu. Tuhan pasti sanggup, percayalah, Dia tak tinggal. Sekali lagi bersama-sama saudara, Tuhan pasti sanggup. Haleluya. Tangannya senantiasa terulur kepada saudara untuk mengangkat. Lebih dahsyat lagi katakan, Di sanggup, percaya Dia tak tinggalkan. Yang katakan, yang percaya katakan, percaya, 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 percayalah, percaya Dia tak tinggalkanku. Kami hanya percaya kepadamu Tuhan. Tidak ada satu pribadi yang dahsyat seperti Engkau Tuhan. Engkau akan memberikan perbedaan antara setiap kami, orang percaya. Engkau akan menolong setiap kami Tuhan. Di dalam keadaan yang sesulit ini,
anak-anak Tuhan tidak ada yang meminta-minta. Sebab pertolongan Tuhan nyata buat setiap kami Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami mendengarkan firman-Mu Tuhan. Kami butuh firman-Mu. Sebab firman-Mu itu adalah kekuatan buat setiap kami Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami siapkan tubuh, jiwa dan roh kami untuk mendengarkan firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang diberkati, sama-sama katakan amin. Tuhan memberkati saudara. Shalom, setiap jemaat yang ada di rumah yang dicintai oleh Tuhan. Pada saat sore hari ini kembali kita berjumpa dalam penyampaian firman Tuhan melalui streaming. Biarlah Tuhan memberkati saudara melalui firman Tuhan sore hari ini yang saya beri tema hidup di dalam Yesus yang hidup. Hidup di dalam Yesus yang hidup. Saya menyampaikan karena hari-hari ini masih ada di dalam suasana Paskah. Kita akan baca dalam Yohanes 20 ayat 19 sampai yang ke-22. Saya akan bacakan buat saudara. Yesus menampakkan diri kepada murid-muridnya. Ketika hari sudah malam, pada hari pertama minggu itu, berkumpullah murid-murid Yesus di suatu tempat dengan pintu-pintu yang terkunci karena mereka takut kepada orang-orang Yahudi. Pada waktu itu datanglah Yesus dan berdiri di tengah-tengah mereka dan berkata, "Damai sejahtera bagi kamu." Dan sesudah berkata demikian, ia menunjukkan tangannya dan lambungnya kepada mereka. Murid-murid itu bersuka cita ketika mereka melihat Tuhan. Maka kata Yesus sekali lagi, "Damai sejahtera bagi kamu. Sama seperti Bapa mengutus aku, demikian juga sekarang aku mengutus kamu." Dan sesudah berkata demikian, ia mengembusi mereka dan berkata, "Terimalah Roh Kudus. Jikalau kamu mengampuni dosa orang, dosanya diampuni. Dan jikalau kamu menyatakan dosa orang, tetap ada, dosanya tetap ada." Amin. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, firman Tuhan yang kita baca adalah peristiwa di mana Yesus menjumpai murid-muridnya. Selama 40 hari dia menjumpai mereka yang sedang mengalami ketakutan. Mereka takut kepada orang-orang yang Yahudi yang sudah menyalibkan Yesus. Mereka berkumpul di satu ruangan dan menguncinya rapat-rapat. Ketakutan itu menyiksa, menguasai pikiran hati mereka. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, ketakutan pertama muncul menguasai hati manusia pertama, yaitu Adam dan Hawa. Saat mereka jatuh di dalam dosa. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, sampai hari ini semua orang dilanda oleh ketakutan. Bukan saja karena virus corona, tetapi banyak hal. Bisa karena bencana alam, bisa karena kejahatan yang sangat mengerikan terjadi di mana-mana. Ataupun ketakutan itu karena ekonomi yang mulai kacau, dampak daripada virus corona ini. Terlalu banyak masalah yang membuat kita merasa takut. Memang hidup ini tidak mudah, saudara. Di mana kita harus memiliki mental yang kuat dan juga spiritual, kekuatan iman. Itu yang memampukan kita supaya kita mampu menjalani hidup yang tidak mudah ini. Seorang bapak, saya kenal dia yang sekarang ini sudah almarhum, yaitu Bapak Insinyur Gunadi.
Satu saat dia berkumpul dengan keluarga, bercanda, tertawa-tawa. Tiba-tiba bapak ini berdiri dan anak wanita satu-satunya, anak tunggalnya itu, pipinya ditampar. Ini anak terkejut, dia nangis saudara. Dia menangis syok, kaget dengan perlakuan papanya. Ini mamanya jadi musuh ya. Dia lihat suaminya menampar putrinya, jadi bertengkar. Kemudian bapak ini menjelaskan, kenapa suasana yang indah ini tiba-tiba dia sengaja menampar pipi dari anak tunggalnya. Bapak ini ingin mendidik anaknya bahwa hidup di luar sana itu tidak mudah. Kalau anak perempuan satu-satunya ini terlalu dimanja, dia tidak akan memiliki kekuatan untuk menghadapi dunia yang jahat di luar sana. Karena dunia tidak selalu menyenangkan. Ada kalanya dia berbuat baik, tiba-tiba ada orang yang menjahati dia, membalasnya dengan kejahatan. Itulah sebabnya bapak ini mendidik anak wanitanya dengan kejutan-kejutan seperti itu. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, ini juga sebuah pelajaran buat kita semuanya. Anak-anak kita ada hidup di zaman yang serba instan ya. Semua serba cepat, serba mudah, serba enak didapat. Dan banyak kali kita melihat mental anak-anak ini menjadi rapuh. Sebab itu betapa pentingnya kita belajar bagaimana kita memiliki hidup yang kuat di dalam Yesus yang hidup. Yang pertama adalah meyakini Yesus hidup. Di dalam kitab Yohanes 20 ini ayat yang ke-20, Yesus menunjukkan tangannya yang berlubang karena bekas paku. Yesus menunjukkan rusuknya yang berlubang bekas daripada tombak pasukan Romawi. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, kita yakin Yesus hidup. Kita yakin Yesus hidup. Itu bukan dongeng, itu adalah fakta sejarah. Walaupun banyak orang berusaha untuk meniadakan kematian Yesus, untuk meniadakan kebangkitan Yesus, tetapi fakta sejarah membuktikan Yesus hidup. Sebab itu berbahagialah buat kita anak-anak Tuhan yang memiliki Yesus yang hidup. Kuasanya cukup untuk kita semuanya. Percaya firman Tuhan. Seperti tadi pagi saya sudah sampaikan, ada 4 kali Yesus mengatakan bahwa dia akan mati dan bangkit. 4 kali di tempat yang berbeda. Tetapi sayangnya murid-murid Yesus melupakan apa yang dikatakan firman Tuhan. Kalau seandainya murid-murid ini ingat apa yang diomong oleh Yesus, maka dia tidak perlu sedih. Dia tidak perlu ketakutan, dia tidak perlu putus asa. Karena dia tahu gurunya hari yang ketiga akan bangkit dan hidup. Tetapi karena dia lupa kepada firman Tuhan. Sebab itu kekuatanmu dalam hidup ini, biarlah kita mempercayai firman Tuhan. Kita bisa hidup kalau kita mempercayai firman-Nya. Seseorang pemimpin pasukan di Kapernaum, ya, itu terdapat di dalam kitab Matius 14 ayat 26 sampai 33. Itu Matius 8 ayat yang ke-8. Matius 8 ayat yang ke-8. Perwira Kapernaum ini ngomong kepada Tuhan, katakan sepatah kata saja, maka hambaku yang sakit ini akan sembuh. Ini perwira begitu mengimani, mempercayai kuasa daripada Tuhan. Sehingga cukup sepatah kata dia yakin kata-kata Tuhan mampu menyembuhkan hambanya yang sakit.
Saudaraku, sudahkah engkau menyimpan firman Allah itu ada di dalam hatimu? Ya, karena firman Tuhan itu adalah kekuatanmu. Di masa-masa sukar seperti ini, saya berpegang kepada satu ayat di dalam Roma 8. Bahwa Yesus mencintai kita. Allah memberikan anaknya yang tunggal untuk mati di salib. Memberikan hidupnya. Kalau anaknya yang tunggal diberikan, lebih-lebih kebutuhan keperluan kita yang lain. Tidak ada yang mampu memisahkan kita dari kasih Allah. Entah itu penyakit, entah itu kelaparan, entah itu peperangan. Karena Yesus sangat mencintai kita. Ini saya pegang, saudara. Ini saya pegang. Dan itu terbukti. Apapun masalah yang saya hadapi, suasana yang sesukar apapun di hari-hari ini, saya melihat pemeliharaan Tuhan luar biasa. Dan setiap hari saya melihat Yesusku hidup. Sebab itu mari percaya firman Tuhan. Karena firman Tuhan ya dan amin. Dia tidak pernah bohong. Garansinya adalah namanya sendiri. Kalau Bapak Presiden ngomong, berjanji tidak ditepati, nama baiknya akan hancur. Allahmu adalah presiden di atas segala presiden. Dia pemilik langit bumi dan seisinya. Kalau dia berkata, pasti dia akan menepatinya. Yang kedua, saudara, ya, menerima damai sejahtera dari Yesus. Ya, waktu Yesus berdiri di tengah-tengah murid yang sedang mengalami ketakutan, maka Yesus berkata, damai sejahtera bagimu. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, damai sejahtera yang diberikan Tuhan tidak sama seperti yang diberikan oleh dunia ini. Makanya dikatakan di dalam kitab Yohanes 14 ayat 27, damai sejahteraku sendiri yang aku tinggalkan. Tidak sama seperti yang diberikan oleh dunia. Engkau punya uang banyak, hatimu bersukacita. Tapi engkau sadar, uangmu tidak akan pernah selalu bisa menolongmu. Dan ada kalanya uang itu bisa hilang. Kalau damai sejahteramu engkau taruh pada pekerjaanmu, satu saat pekerjaanmu bisa bangkrut dan engkau akan kehilangan damai sejahtera. Kalau damai sejahteramu engkau letakkan di suamimu, di istrimu, di orang-orang yang engkau cintai, ada saat di mana mereka bisa meninggal atau bisa pergi meninggalkan kita. Damai sejahtera kita ikut hilang. Tetapi kalau damai sejahtera yang daripada Yesus ada di dalam diri kita, apapun boleh terjadi. Bahkan ada peristiwa di mana Paulus dan Silas ada di dalam penjara. Tapi mereka boleh bisa menyanyi memuji Tuhan karena apa? Damai sejahtera Allah ada di dalam hatinya. Oleh sebab itu saudaraku, damai sejahtera yang daripada Yesus itu jangan sampai hilang di dalam hati kita. Sebab itu satu ayat berkata, ya, Roma 14 ayat 17 sampai 19. Roma pasal 14, saya akan bacakan firman Tuhan ini. Roma 14 ayat 17 sampai 19, demikian bunyi firman Tuhan. Sebab kerajaan Allah bukanlah soal makanan dan minuman, tetapi soal kebenaran, damai sejahtera, dan sukacita oleh Roh Kudus. Karena barang siapa melayani Kristus dengan cara ini, ia berkenan pada Allah dan dihormati oleh manusia. Sebab itu marilah kita mengejar apa yang mendatangkan damai sejahtera dan yang berguna untuk saling membangun. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, ada peristiwa di Alkitab. Yesus
menjumpai muridnya waktu ada di Danau Tiberias. Murid-murid mengalami masalah di mana ada angin ribut dan Yesus berjalan di atas air. Sampai murid-murid menyangka bahwa Yesus adalah hantu karena tidak mungkin manusia bisa berjalan di atas air. Waktu Petrus melihat Yesus, ya, jangan takut, ini aku, kata Yesus. Dan Petrus berkata, kalau itu engkau, ya, kalau itu engkau, Yesus, engkau Allah, izinkan aku untuk datang kepadamu. Dan Yesus berkata, marilah. Waktu Petrus memandang kepada Yesus, dia turun dari perahu dan bisa berjalan di atas air, di atas gelombang danau. Tapi waktu telinganya mendengar suara gelombang yang keras, waktu dia melihat debur ombak yang membuat rasa takut menyelinap di dalam hatinya, maka dia mulai tenggelam. Untung dia berteriak, Yesus tolong. Dan kemudian Yesus mengulurkan tangannya menolong Petrus. Saya mau katakan kepada saudara, terlalu banyak hal-hal di sekitarmu yang membuat hatimu menjadi takut. Ini yang membuat engkau tenggelam di dalam persoalanmu. Tetapi pada saat engkau memandang kepada Yesus, maka engkau akan beroleh kekuatan untuk bisa berjalan di atas gelombang persoalanmu. Sebab itu manakala telingamu dimasuki, menangkap sesuatu yang membuat hatimu kecil, membuat hatimu putus asa, membuat engkau takut, cepat-cepat tutup matamu, tutup panca inderamu dari suara-suara yang membuat engkau takut. Dan engkau banyak menutup mata, memandang Yesus dengan mata hatimu. Dan yakinlah, engkau akan mampu berjalan mengatasi setiap persoalanmu. Ini yang disebut mengejar damai sejahtera. Usahakan di mana engkau selalu mendekatkan diri kepada Tuhan. Karena Mazmur 62 ayat 2 katakan, hanya dekat Allah saja aku tenang. Yang ketiga, saudaraku, ya, menjadi pembawa kabar baik. Di dalam Yohanes 22 ayat 23, Yesus berkata, pergi katakan kepada saudara-saudaramu. Ya. Dan sebelum dia memerintahkan muridnya untuk membawa kabar baik kepada murid yang lain, dia menghembusi mereka dengan Roh Kudus. Dan kalau saudara membaca di dalam kitab 2 Timotius 1 ayat 7 dikatakan bahwa Roh Kudus bukanlah roh yang mendatangkan ketakutan. Tapi Roh Kudus adalah roh yang mendatangkan damai sejahtera, mendatangkan kasih, mendatangkan sukacita dan ketertiban. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, kita membutuhkan Roh Kudus supaya apapun yang kita hadapi, kita akan mampu mengatasinya karena Yesus hidup di dalam kita. Saya berikan sebuah kesaksian saat Bapak Pendeta Ati Wahono, dia dipanggil untuk melayani sepenuh waktu. Maka gembala senior berkata kepada Bapak Ati Wahono, yang waktu itu dia sedang menjadi pegawai perkebunan ya di daerah Blitar ya.
Gembala senior berkata, kalau kamu meyakini bahwa kemampuan dari Yesus yang engkau layani itu lebih besar, lebih tinggi daripada bosmu yang ada di perkebunan. Tinggalkan pekerjaanmu dan layanilah Tuhan. Saudaraku yang dikasih oleh Tuhan. Kalau Yesus yang dahsyat, kalau Yesus yang punya kemampuan yang luar biasa itu ada di dalam dirimu, maka engkau tidak pernah takut untuk melayani Dia. Sebab itu, engkau meyakini hidupmu terjamin kepada Allah yang memanggilmu. Saudaraku, Tuhanmu bukan jenderal bintang 5. Yesusmu bukan jenderal bintang 7. Katanya kalau bintang 7 itu cuman bisa menyembuhkan sakit kepala, ya. Tetapi Yesusmu adalah bintang segala bintang, ya. Dia bangkit, ya. Dia sudah mengalahkan maut. Dan 1 Yohanes 5 berkata, orang yang mampu mengalahkan dunia adalah iman kita, iman kepada Yesus anak Allah. Kalau engkau meyakini Dia anak Allah dan Dia ada di dalammu, maka kita akan berkata, kalau Allah di pihakku, aku tidak takut apapun yang akan terjadi dan kita hadapi. Amin. Tuhan berkati kita semuanya. Kita akan berdoa. Allahku yang baik, Allah yang hidup, dan yang ada di dalamku. Aku tahu kuasa-Mu cukup untuk aku. Cinta-Mu cukup untuk aku. Di luar sana banyak yang membuat hati menjadi takut. Tetapi aku sadar, saat aku memandang kepada wajah-Mu, saat aku meyakini Engkau tetap setia dan ada di dalamku, maka aku tidak takut karena Engkau sudah menang dan kami akan mengalami kemenangan bersama-Mu. Engkau melihat setiap jemaat-Mu yang ada di rumah, apapun persoalan mereka, yang sakit Tuhan jamah Engkau memberikan kesembuhan. Mereka yang ada di dalam masalah rumah tangga, masalah ekonomi, atau persoalan yang lain. Engkau melihat mereka Tuhan, Engkau melihat mereka. Engkau memberikan kepadanya jalan keluar. Tuhan, kami berdoa juga untuk negara dan bangsaku, terutama Presiden Jokowi dan jajarannya, dari yang tertinggi sampai yang terendah. Engkau memberikan hikmat akal budi dari surga untuk memampukan mereka menyelesaikan segala persoalan virus corona maupun dampak yang diakibatkannya. Supaya semuanya cepat berlalu dan Indonesia serta seluruh dunia mampu untuk dipulihkan. Engkau mau tolong juga tenaga medis, para dokter dan perawat yang harus berjuang mengatasi di garis depan. Engkau jaga, lindungi dan kuat kuasa bilur Yesus. Engkau bentengi Tuhan. Supaya mereka tetap sehat kuat. Berkati mereka, berkati keluarganya. Kami menyerahkan semua kami yang telah mendengarkan firman-Mu. Supaya kami mampu hidup di dalam Engkau yang hidup. Supaya kami boleh tetap hidup berkemenangan. Angkat tanganmu kekasihku. Kiranya damai sejahtera dari Allah Bapa, Allah Putra dan Allah Roh Kudus menyertai kita sekalian. Dari hari ini sampai Maranatha Yesus kembali. Di dalam berkat nama Tuhan Yesus. Kami berdoa dan mengucap syukur untuk firman-Mu. Haleluya.
Amin.